Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abiduna. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-138 ini setidaknya kita menemui 3 jumlah atau kalimat. Yang pertama adalah sibghatallahi, yang kedua waman ahsanu minallahi sibghatan, dan yang ketiga wa nahnu lahu 'abidun. Baiklah, mari kita lihat satu persatu dari kalimat atau jumlah yang tadi kita bagi. Pertama adalah sibghatallahi. Secara sekilas tentu kita bisa memahami sesungguhnya ini adalah idhofah. Dia adalah frase atau tumpukan kata terdiri dari sibghata sebagai mudhof dan Allahi lafdzul jalalah, Allah Ta'ala dalam hal ini sebagai mudhofun ilaih. Sehingga kenapa kemudian harokat akhirnya adalah kasroh pada lafadz lafdzul jalalah. Sedangkan sibghata dia harokatnya fathah karena dia merupakan maf'ul mutlak. Kalau berbicara maf'ul mutlak tentu kita akan teringat akan fi'ilnya. Karena maf'ul mutlak tentu sangat berkaitan dengan adanya fi'il di sana. Tetapi pada awalan ayat ini fi'ilnya tidak dimunculkan atau dihilangkan. Lalu apa takdir dari sibghatallahi yang merupakan idhofah terdiri dari mudhof dan mudhofin ilaih, dalam hal ini sibghata sebagai maf'ul mutlak? Tentu kita bisa membahasnya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa sibghata merupakan maf'ul mutlak. Apa sih maf'ul mutlak ini? Sejatinya kita juga bisa mengatakan maf'ul mutlak ini sebagai masdar. Yakni ketika kita mentasrif secara istilahi maka dia berada di posisi ketiga. Jadi sibghata maf'ul mutlak ini kita bisa ketahui ketika kita mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar atau maf'ul mutlak yang dimaksud fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahi. Maka kita bisa katakan sibghatan ini fi'il madhinya adalah sabagha. Sabagha yasbaghu sibghatan. Sabighun masbughun isbah la tasbah. Maka dari sini terlihat bahwa sibghatan merupakan masdar atau kata kerja yang dibendakan. Kita bisa juga mengatakan pada satu posisi bahwa dia sebagai maf'ul mutlak, yang ketika kita mengingat maf'ul mutlak terhadap fi'il yang ada, maka maf'ul mutlak ini memiliki makna untuk menguatkan atau taukid bahwa benar-benar dalam hal ini sibghatan yang artinya tercelup, benar-benar tercelup. Kembali kepada permasalahan bahwa sibghatallahi yang merupakan susunan idhofah ini, di mana sibghata sebagai maf'ul mutlak posisinya sebagai mudhof dan Allahi lafdzul jalalah sebagai mudhofun ilaih maf'ul mutlak, harokat akhirnya adalah fathah, sedangkan Allahi mudhofun ilaih harokat akhirnya adalah kasrah karena dia isim yang wajib majrur sebagai mudhofun ilaih. Maka takdir dari kalimat yang ada ini adalah sabaghanallahu sibghatan. Allah telah mencelupkan kami kepada sesuatu celupan. Jadi sibghah Allah, celupan Allah, masdar yang memperkuat kami beriman, mendapat baris di atas sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang tersembunyi yang diperkirakan sabaghanallahu sibghatan, yang artinya Allah telah mencelupkan kami kepada sesuatu celupan, benar-benar sebuah celupan. Maksudnya ialah agamanya yang telah difitrahkan atas manusia dengan pengaruh dan bekasnya yang menonjol
tak ubahnya celupan terhadap kain, sebagaimana tafsir Jalalain yang dapat dijelaskan kepada kita semuanya. Jadi sibghatallahi takdirnya adalah sabaghanallahu sibghatan. Allah telah mencelupkan kami kepada suatu celupan yang dalam hal ini benar-benar sebuah celupan, yakni agamanya yang telah difitrahkan atas manusia, tentu saja agama Islam. Maka sabaghana merupakan fi'il madhi dengan na di sana merupakan maf'ul bih atau objeknya. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah sabagha yasbaghu sibghatan sabighun masbuhun isbah la tasbah. Sabagha tentu kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu sabagha sabagha sabaghu sabaghat sabaghata sabaghna sabaghta sabaghtuma sabagtum sabaghti sabaghtuma sabagtunna sabaghtu sabagna. Maka sabagha tersebut terlihat jelas bahwa sabagha merupakan fi'il madhi dengan dhamir yang terkait dengannya sebagai fa'il, takdirnya adalah huwa, dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Berikutnya adalah waman ahsanu minallahi sibghatan. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah Ta'ala? Kita mulai dari waman. Waman dan siapakah. Wa di sini adalah wawu i'tiradi. Sedangkan man merupakan isim istifham atau kata tanya fi mahalli raf'in. Mahalnya adalah rofa. Tanda rofanya tentu tidak terlihat karena isim istifham adalah isim yang mabni atau tetap. Mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan. Tadi sampaikan bahwa al-wawu merupakan wawu i'tiradi, maka jumlah setelahnya merupakan jumlah mu'taridah. Mu'taridah yaitu jumlah atau kalimat yang menunjukkan di antara dua hal yang tidak dapat dipisahkan demi faedah kalam atau pembicaraan sebagai penguat, menegaskan dan membaguskan. Sebagaimana yang nampak antara mubtada dan khobarnya, fi'il dan fa'ilnya, fi'il dan maf'ulnya, hal dan sahibul halnya, syarat dan jawabnya, sifat dan mausufnya, huruf jar dan yang terhubung dengannya, serta qasam dan jawabnya. Intinya adalah ketika ada jumlah mu'taridah, maka intinya ada sebuah kalimat menyisip di antara dua kalimat yang ada, yang tentu sekali lagi untuk menunjukkan pola hubungan baik sebagai penguat, penegasan maupun membaguskan. Terlihat di situ di warna kuning waman ahsanu minallahi sibghatan. Posisinya terletak di tengah antara sibghatallahi dengan wa nahnu lahu abidun. Itulah kenapa kemudian disebut jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah. Waman sebagaimana tadi sampaikan, wawu merupakan wawu i'tiradi, man merupakan isim istifham, dia adalah kata tanya, mahalnya rofa karena dia sebagai mubtada atau awalan. Berikutnya adalah ahsanu. Ahsanu artinya lebih baik. Sebagaimana tadi sampaikan, ada mubtada, tentu saja ada khobarnya, dan ahsanu ini tentu adalah khobarnya. Khobar masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Tanda rofanya dalam hal ini adalah harokat dhamma dhahirah di bagian akhirnya. Ahsanu ini masuk sebagai isim tafdil, sehingga kenapa diterjemahkan lebih baik.
Isim tafdil adalah isim yang terbentuk dari fi'il madhi tsulasi menjadi berwazan af'alu. Apa isim tafdil ini? Untuk menunjukkan arti lebih di antara dua. Jadi sekali lagi, isim tafdil menunjukkan arti lebih di antara dua. Maka ahsanu artinya lebih baik daripada, boleh dikatakan seperti itu, karena isim tafdil menunjukkan lebih di antara satu dengan yang lainnya, di antara, dalam hal ini adalah di antara dua. Kalau kita perhatikan, maka rukun yang harus kita perhatikan yang ada dalam tafdil ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah orang sesuatu yang dilebihkan, yang memiliki kelebihan, yang kita sebut sebagai al-mufaddalu. Kemudian ada isim tafdilnya, dalam hal ini untuk menunjukkan sifat untuk menunjukkan melebihkan dari sesuatu yang dimaksud. Sedangkan yang ketiga adalah orang atau sesuatu yang kurang kelebihannya, jadi yang kurang dibandingkan dengan yang lebih itu. Maka bisa dibandingkan antara dua hal, misalnya mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih hebat di antara dua hal. Jadi itulah sekilas pengertian isim tafdil, tentu saja berwazan af'alu. Kalau kita perhatikan, tentu kita bisa mengetahui tafdilan ini dari istilahi dan lughawi. Secara istilahi, kita tasrifnya bisa kita tarik dari fi'il madhi, fi'il mudhari, yang kemudian akan kita ketahui maf'ul mutlak atau masdar yang ada itu tafdilan. Maka dari faddala yufaddilu tafdilan, mufaddilun mufaddalun, faddil la tufaddil. Maka dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, maf'ul, fa'il, fil amr maupun fil nahinya, maka terlihat di situ tafdilan merupakan masdar dari fi'il madhi dan mudhari'nya faddala yufaddilu, yang tentu saja ini membicarakan sesuatu yang lebih atau keutamaan. Baiklah, kita lanjutkan kembali kepada ahsanu. Ahsanu ini artinya lebih baik. Ahsanu wazannya af'alu, dia masuk sebagai isim tafdil. Berikutnya adalah minallahi. Minallahi artinya dari Allah. Minallahi secara sekilas terlihat tentu ini adalah susunan jar majrur. Susunan jar majrur dalam hal ini min yang artinya dari, dan Allahi yang merupakan isim yang majrur karena didahului dengan min, itu merupakan lafdzul jalalah dengan harokat kasroh di bagian akhirnya, semata-mata karena lafdzul jalalah ini merupakan isim yang majrur, sehingga tanda jarnya adalah kasroh di bagian akhir. Kenapa? Karena termasuk isim mufrad atau tunggal. Minallahi dari Allah, tentu ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan isim tafdil ahsanu yang dimaksud. Sedangkan sibghotan yang artinya celupan atau sibghohnya itu merupakan tamyiz atau penjelas dari yang ada tersebut. Sibghotan karena ia adalah tamyiz atau penjelas, tentu dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Maka ringkasannya adalah ketika kita menyampaikan waman ahsanu minallahi sibghatan. Pada ayat ini isim tafdil berbentuk nakirah, maka ketentuannya setidaknya ada 2. Pertama, isim tafdil mufrad dan mudzakkar. Yang kedua, al-mufaddal alaih mesti majrur dengan huruf jar min. Jadi bisa kita katakan seperti ini. Apa sesuatu yang dilebihkan? Mufaddalu di sini adalah man. Ini tentu isim istifham ya, sebuah pertanyaan. Sesuatu yang dilebihkan adalah apa? Man, atau seseorang atau siapakah. Isim tafdil yang dipergunakan yang
di mana dia melebihkan adalah ahsanu, yang lebih baik ya. Jadi isim tafdil yang digunakan yakni isim sifat yang berguna untuk melebihkan adalah yang dipakai ahsanu. Sedangkan sesuatu yang memiliki kurang dari kelebihan yang dimaksud, al-mufaddalu alaih, ini adalah minallah. Jadi dikatakan siapakah yang lebih baik dari Allah sibghahnya. Ini tentu sebuah pertanyaan sekali lagi. Di sini merupakan sebuah pertanyaan man. Siapakah yang dilebihkan? Ahsanu, yakni isim tafdilnya yang lebih baik. Minallah, dari sesuatu yang kurang dari Allah Ta'ala. Tentu kita paham tidak mungkin terjadi yang lebih baik dari Allah Ta'ala sibghahnya. Berikutnya adalah wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Tentu kita ingat ini adalah jumlah ismiyah. Sebagaimana yang kita pahami, tentu ketika membicarakan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda ini, maka kita berfokus pada kalimat inti ada dua, yakni mubtada awalan dan khabar sebagai mutimul jumlah. Dalam hal ini nahnu lahu abidun merupakan jumlah ismiyah. Wa nahnu, dan kami. Wa di sini adalah wawu atof, tentu ini menghubungkan. Nahnu merupakan dhamir munfasil. Dia isim dhamir atau kata ganti orang, dalam hal ini adalah nahnu atau kami. Tentu saja nahnu sebagai isim dhamir masuk dalam isim yang ma'rifat. Posisinya di awal kalimat, maka kita bisa katakan bahwa nahnu ini sebagai mubtada. Berikutnya adalah lahu, artinya kepadanya. Lahu tentu saja merupakan syibhul jumlah, dia adalah susunan jar majrur li dan alha. Di situ li awalnya li kemudian menjadi la untuk menyesuaikan dengan hu yang dimaksud. Lahu artinya kepadanya. Susunan jar majrur ini tentu ta'aluk, memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini keterkaitan makna yang dimaksud kepadanya ini adalah abiduna, terkait dengan abiduna. Abiduna artinya kami orang-orang yang menyembah. Abiduna merupakan khobar. Ingat sekali lagi, setiap ada jumlah ismiyah selain mubtada tentu ada khobar. Abiduna sebagai khobar, dan tentu saja khobar masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Tanda rofaknya dalam hal ini karena ini adalah jamak mudzakkar salim, hi sibghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibghatan, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah Ta'ala. Wa nahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.